Pada tahun 1972, dua orang pria berhasil merekam sesuatu, membuat siapapun yang melihatnya tidak akan percaya. Jadi dalam video tersebut, mereka datang ke sebuah tempat dan menemui seorang ayah dan anak yang tampak sangat cemas dan ketakutan. Si pria satu anak itu mengaku bahwa wanita merupakan istrinya yang ada bersama mereka sudah meninggal dunia 3 hari sebelumnya. Jadi secara logika, mustahil dia masih berada di tengah-tengah orang yang hidup. Mereka yang merekam kemudian pergi ke sebuah ruangan di mana para pemuka agama melakukan ritual pengusiran untuk menyingkirkan sesuatu yang jahat yang diyakini merasuki istri si pria satu anak tadi. Tampilan-tampilan dalam rekaman memperlihatkan makhluk tersebut diikat dalam posisi berlutut. Sementara selama 4 jam, para pemuka agama berusaha melakukan segala cara namun belum menunjukkan tanda-tanda baik sampai akhirnya. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, semoga teman-teman sekeluarga diberikan kesehatan dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Jerusalem, sebuah film yang rilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Pas Bersaudara, serta dibintangi oleh para aktor yang tidak perlu diragukan karena saya belum kenalan. Baik daripada kelamaan, marilah kopi disiapkan dan marilah cerita kita lanjutkan. Film dimulai dengan suatu penjelasan bahwa ada 3 gerbang menuju neraka, satu di gurun, satu di samudra, dan satu lagi di Yerusalem. Ini terdapat dalam kitab Talmud dan ayat itu merupakan alasan mengapa 2 orang di awal video mencari fenomena tersebut. Mereka mulai mencari bukti-bukti melalui sejarah, kitab-kitab, dan lukisan kuno. Tanda-tanda itu sepertinya ada di hampir segala tempat, tapi tak ada yang menyadarinya. Adegan berpindah ke masa kini di mana ditampilkan seorang gadis bernama Sarah yang mendapat sebuah perangkat teknologi khusus berupa alat bantu penglihatan dari sang ayah, Howard. Setelah ditinggalkan, Sarah penasaran dan mulai mengeksplorasi kacamata canggih itu sampai menemukan berbagai fitur permainan. Tidak lama kemudian, ia mencoba sebuah permainan bertema zombie dan sangat menikmatinya. Selesai bermain, Sarah mendapat pesan dari temannya, Rachel, dan mengatakan bahwa ia sudah siap berangkat karena mereka akan pergi liburan bersama. Beberapa waktu kemudian, Sarah berbicara dengan ayahnya, lalu mereka berdua keluar untuk menjemput Rachel. Saat menuruni tangga menuju ruang tamu yang berantakan, Sarah menemukan foto mendiang saudaranya Joel dan teknologi pada kacamata menandai wajah Joel sebagai seorang yang sudah meninggal, sehingga segera membuat Sarah kembali terpukul. Adegan kemudian berpindah ke beberapa waktu kemudian, Sarah diantar ayahnya untuk menjemput Rachel yang sedang bersama pacarnya Drake, lalu bersama-sama menuju bandara. Setelah upacara izin pamit, kedua gadis itu naik pesawat. Beberapa saat kemudian, dalam penerbangan, mereka berkenalan dengan Kevin, seorang pemuda ramah yang suka mengobrol. Dari percakapan, diketahui bahwa Kevin adalah mahasiswa antropologi yang sering bepergian ke berbagai tempat untuk mempelajari dan mengenal lebih jauh tentang budaya kuno. Tak lama kemudian, ia menunjukkan sebuah buku kepada Sarah dan menjelaskan bahwa dalam beberapa agama, kejahatan dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda. Menurut Kevin, sebagian kepercayaan kejahatan disebut goblin, mayat hidup, atau zombie, dan ada pula yang menyebutnya dengan malaikat kegelapan. Beberapa jam kemudian, ketiganya tiba, dan Kevin mengajak 2 gadis itu pergi ke Yerusalem untuk jalan-jalan. Sarah dan Rachel sempat berdiskusi karena rencana awal tur mereka hanya ke salah satu kota terdekat. Rachel ragu dan mempertanyakan keputusan itu, tetapi Sarah menerima ajakan tersebut dan akhirnya mereka ikut Kevin menuju Yerusalem. Di dalam taksi, Sarah menghubungi sang ayah dan memberitahu bahwa ia akan mengunjungi kota suci. Ketika rombongan tiba, mereka melewati sebuah festival jalanan sebelum menuju lokasi yang sudah ditandai. Sarah menggunakan fitur navigasi pada kacamatanya dan beberapa menit kemudian mereka sampai di sebuah penginapan. Di sana, Sarah mendengar kalimat dalam bahasa yang tidak dimengerti sampai seorang pria bernama Omar membantu menerjemahkan. Omar mengatakan bahwa pria itu menyebut Sarah memiliki aroma yang berbeda, sesuatu yang mengingatkan pada kemurnian. Sementara Rachel beraroma pengembara gurun. Hal ini membuat kedua gadis itu bingung, tetapi mereka tidak terlalu memikirkan ucapan tersebut dan memutuskan untuk lanjut ke kamar. Dan pada momen ini, Omar mengatakan bahwa akan mengajak mereka ke tempat hiburan nanti malam.
Setelah tidur menjelang sore, Sarah terbangun dan menyadari penginapan sudah sepi, hanya tersisa kakek aneh tadi yang sedang memainkan alat musik berdawai. Sarah mendekat untuk bertanya, tetapi pria itu terus bermain seolah tidak menyadari keberadaannya, sampai tiba-tiba Tuan Fauzi muncul dan menjelaskan bahwa sang pria tua bermain untuk mengusir roh-roh jahat gentayangan di tempat itu. God, hi. Hi, pretty one. Lebih lanjut dijelaskan bahwa di tempat itu orang-orang mempercayai berbagai macam keyakinan dan Sarah merespon dengan mengatakan sudah cukup percaya pada sains saja alias ateis. Pria itu memuji kecantikan Sarah tetapi sekaligus memperingatkan tanpa keyakinan maka gadis itu akan menjalani hidup tanpa arah. Di luar, seorang perempuan berpakaian serba hitam memanggil Sarah dan mengatakan bahwa temannya dalam bahaya. Sarah mengikuti orang asing itu melewati jalan-jalan kota yang sepi sampai masuk ke sebuah gang sempit, membuatnya cemas dan takut. Tak lama kemudian, orang misterius itu membuka penyamarannya dan ternyata dia adalah Rachel. Rachel lalu membawa Sarah ke tempat yang tinggi untuk melihat pemandangan kota. Dari sanalah mereka bisa melihat hampir seluruh Yerusalem. Wow. Isn't it crazy? It's amazing. Beberapa waktu kemudian, mereka mengikuti Omar ke sebuah bar, dan ketika yang lain sudah masuk, Sarah sempat berhenti sebentar untuk memotret jalan. Tiba-tiba, seorang bocah muncul dan merampas ranselnya. Hey! Come back here! Give me my bag! Stop! Help! Come back here! You fucker! Setelah momen menyebalkan itu, di kamar bersama Rachel, Sarah mengeluh karena dijamret, apalagi dalam tas itu ada buku panduan kacamata pintarnya. Rachel menenangkan, dan mereka berdua bersiap-siap kembali menemui teman-teman untuk menikmati malam. Saat tiba di ruang utama milik keluarga Omar, mereka melihat semua orang sedang menonton berita tentang kejahatan brutal yang baru terjadi di jalanan kota. Kedua gadis tokoh utama kita segera bertanya apakah masih aman untuk keluar malam itu. Omar menjelaskan bahwa peristiwa seperti itu biasanya ulah orang-orang tidak bertanggung jawab yang sengaja mengecat dinding dengan darah domba seolah-olah ada pembunuhan. Tujuannya hanya untuk membuat orang-orang ketakutan. Setelah itu mereka tetap keluar dengan dipandu Omar dan di jalan muncul seorang pria aneh bernama David yang memperingatkan bahwa rombongan turis itu harus meninggalkan kota sebelum Yom Kippur atau hari penebusan. Ia mengklaim bahwa pada hari yang sudah ditandai itu semua orang akan menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan meski ia sendiri berkata sudah siap menghadapinya. Sayangnya kelompok itu hanya menganggap David sebagai orang gila dan tidak menggubris. Omar membawa semuanya ke sebuah bar. Saat bersenang-senang, mereka berkenalan dengan dua prajurit yang menurut Omar adalah petugas patroli tua. Tak lama kemudian, Sarah mengajak Kevin ke sudut yang sepi untuk menghabiskan waktu berdua dan saat meminjam kacamatanya, Kevin melihat foto-foto Sarah bersama saudara yang memeluknya. Karena sedikit mabuk dan mengira itu mantan pacar, Kevin berkomentar sinis dan tentu saja itu membuat Sarah tersinggung. Sarah melewati Rachel yang sedang asyik dengan Omar dan mengatakan bahwa ia akan pulang duluan ke hotel. Di tengah perjalanan menyusuri jalan-jalan kota, ia mengalami masalah dengan kacamata pintarnya ketika mencoba membuka map. Akibatnya, Sarah malah tersesat dan masuk ke gang-gang gelap yang menimbulkan rasa takut. Untungnya Kevin datang di waktu yang tepat. Hey, it's me. Sarah akhirnya berbaikan dan kembali ke kamar. Lalu mereka menghabiskan malam bersama yang tidak mungkin saya tampilkan. Beberapa waktu kemudian, Sarah terbangun dan melihat Kevin berdiri di dekat jendela memandangi kota. Pemuda itu mengaku merasa takut karena mendengar bisikan-bisikan aneh dan suara seperti jeritan di kejauhan. Mereka kemudian mengobrol sebentar tentang suara-suara tersebut dan kegelisahan Kevin. Lalu Kevin mengirim sebuah video dan meminta Sarah menonton. Sarah menyaksikan video itu tapi menganggap semuanya hanya rekayasa. Kevin pun menjelaskan teorinya tentang Old City bahwa ada orang-orang yang kembali hidup dengan roh jahat di dalam tubuh mereka. Menurut hasil bacaannya, hal itu tidak terjadi setiap saat, melainkan hanya di hari tertentu yang dirahasiakan oleh pemuka agama. Kevin yakin akan datang suatu hari yang seringkali dianggap sebagai hari penebusan, di mana malaikat jatuh dan orang mati yang bangkit akan terlihat seperti yang tertulis di berbagai kitab. Sayangnya Kevin tidak berhasil meyakinkan Sarah, sehingga ia mengakhiri pembicaraan dan kembali tidur.
Ketika hari H, Sarah dan teman-teman melanjutkan tur dengan Omar yang masih menjadi pemandu. Rombongan melewati sebuah sanatorium atau rumah sakit jiwa tempat orang dengan gangguan mental dirawat. Omar menjelaskan bahwa di kota itu ada beberapa tempat serupa dan siapapun yang mulai mengalami halusinasi aneh akan dibawa ke sana dan dikurung. Setelah itu mereka pergi ke tembok barat, tempat orang-orang meninggalkan doa dan permohonan mereka. Sarah yang skeptis dan tidak percaya pada agama awalnya enggan, tetapi setelah didesak temannya, ia akhirnya ikut menulis permohonan. Ia meminta agar saudaranya bisa dikembalikan, tapi dengan embel-embel kata-kata kasar. Begitu meletakkan kertas doa itu, tiba-tiba usai dari tembok, kelompok itu melanjutkan perjalanan ke bekas tambang kuno Raja Salomo yang berada di bawah tanah. Di satu titik di dalam gua, Kevin dan yang lain memperhatikan lukisan simbol-simbol aneh di dinding dan pemandu menjelaskan bahwa para peneliti belum berhasil memecahkan artinya. Tiba-tiba Kevin merasa tidak enak badan, membuat Sarah memutuskan untuk membawanya keluar. Kevin berkata bahwa ada sesuatu yang tidak beres di kota ini dan ia perlu mencari tahu lebih jauh. Beberapa jam kemudian, di kamar, Sarah curhat kepada Rachel bahwa ia juga mulai merasa kota ini menyeramkan dan ingin segera pergi. Rachel mengatakan bahwa kota saat ini sedang ditutup, jadi mereka akan bertahan sedikit lebih lama dan baru pergi setelah hari penembusan selesai. Tak lama berselang, Kevin datang mengetuk dan langsung masuk sambil mengatakan bahwa mereka harus pergi saat ini juga karena kemungkinan tak ada lagi hari esok. Omar dan sang ayah, Fauzi, merasa tingkah Kevin aneh dan menelpon seseorang sambil berkata mereka punya masalah baru. Setelah itu mereka menyeret Kevin pergi tanpa menjelaskan apapun pada Sarah dan Rachel. Beberapa menit kemudian Omar kembali dan memberitahu bahwa Kevin dibawa untuk mendapat perawatan selama beberapa hari dan akan segera dipulangkan dalam keadaan sehat. Rachel mengatakan mereka sebaiknya istirahat karena hari itu adalah hari istimewa di kota dan mereka harus siap. Beberapa jam berlalu hingga malam, Sarah naik ke tempat yang tinggi untuk melihat pemandangan kota. Tiba-tiba terjadi serangan udara di satu titik, membuat Sarah ketakutan dan langsung mengajak temannya pergi dari sana. Tak lama kemudian, sirine peringatan menggema ke seluruh Yerusalem dan membuat semua orang panik. Mereka bergegas mencari Omar yang sedang menonton berita dan mengira kejadian itu adalah serangan teroris. Sarah mencoba menelepon ayahnya, tetapi listrik padam dan koneksi kacamata pintarnya ikut mati. Terrible going on throughout the old city of Jerusalem here as we see. Honey, I'm scared. Suara tembakan terdengar di sekitar dan tiba-tiba para tentara patroli masuk ke penginapan milik keluarga Omar. Orang-orang menuntut penjelasan, sayangnya para tentara tetap diam. Tak lama kemudian, suara komando militer terdengar lewat radio dan memerintahkan semua orang untuk meninggalkan kota Yerusalem. Serangan udara terus berlanjut dan helikopter menembakkan peluru membuat para gadis itu ketakutan. Para tentara mengatakan mereka akan mengevakuasi semua orang keluar dari kota dan semua harus berlari secepat mungkin. Rombongan pun mengikuti para tentara melalui jalan-jalan sempit Old City sampai mereka melewati sanatorium dan di sana Sarah berhenti. Ia ingin menyelamatkan Kevin yang membuat orang lain marah karena dianggap tidak tepat di tengah situasi evakuasi. Omar dan Rachel tetap melanjutkan perjalanan menuju gerbang kota, sementara dua tentara tinggal bersama Sarah untuk pergi menjemput Kevin. Bertiga, mereka menaiki tangga sanatorium itu dan menyadari tempat tersebut sudah kacau dan terbengkalai meski masih ada pasien yang terkunci di dalam kamar. Salah satu pasien berkeliaran di luar dan tiba-tiba saja ia menyerang salah satu prajurit. Mata pasien itu menghitam dan tampak seperti kesurupan. Setelah mereka menyingkirkan pasien tersebut, para tentara mengatakan mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Sarah meminta sedikit waktu lagi, tetapi keduanya tetap pergi dan meninggalkannya sendirian. Tiba-tiba Sarah mendengar jeritan yang lebih mirip geraman dari suatu ruangan, membuatnya ketakutan dan bersembunyi. Saat itu, ia menyaksikan pemandangan mengerikan, seorang pria yang kerasukan dengan sepasang sayap di punggungnya. Sarah akhirnya menemukan kunci, dan saat bersembunyi di bawah meja, ia justru bertemu David, orang yang sebelumnya memperingatkan mereka tentang hari penembusan.
David bercerita bahwa kejadian seperti ini pernah terjadi ketika ia masih kecil, saat ibunya dikubur lalu pada hari penebusan bangkit kembali dengan cara yang sangat aneh dan mengerikan. Sarah menyadari bahwa anak kecil di video itu sebenarnya adalah David. Ia mengatakan sudah bertahun-tahun menceritakan apa yang disaksikan, tetapi kebanyakan orang menganggapnya gila. David lalu menegaskan bahwa mereka harus segera keluar dari tempat itu. Sementara jeritan dan geraman terus terdengar, lalu seorang wanita yang kerasukan menyerang Sarah. Sarah kemudian menuju sel Kevin dan membebaskannya, lalu mereka berdua melarikan diri keluar sanatorium. Di salah satu gang, mereka bertemu dengan Omar, dan pria itu mengaku tahu jalan menuju gerbang keluar kota. Tiba-tiba terdengar raungan mengerikan dan... Beberapa menit kemudian, mereka sampai di salah satu gerbang kota dan melihat banyak orang berdesakan ingin keluar, tapi pintu gerbang tetap tertutup. Kelompok itu akhirnya berkumpul lagi dan makin cemas ketika para tentara mendapat perintah untuk menembak David, padahal ia mencoba membantu. Di tengah kepanikan tersebut, Omar bersama sang ayah memutuskan pergi ke gereja, berharap tempat itu akan lebih aman. Dalam perjalanan menuju gereja, mereka bergabung dengan para penjaga patroli, dan saat tiba di depan pintu gereja, tiba-tiba ada seseorang yang dilempar jatuh dari atas oleh makhluk iblis bersayap. Mereka cepat-cepat masuk dan menjadikan bagian dalam gereja sebagai tempat berlindung. Setelah suasana sedikit tenang, Rachel meminta penjelasan dari para tentara. Salah satu tentara yang tampak ketakutan hanya mengatakan semuanya masih dalam kendali, sementara yang lain yang lebih berani bicara memutuskan untuk menjelaskan yang sebenarnya. Ya, sejak kecil, semua anak-anak di sini diajari untuk berbuat baik dan jujur karena mereka harus siap menghadapi hari penebusan, di mana hari itu langit akan terbuka dan Tuhan menghakimi semua orang yang berada di Old City. Namun, kali ini yang terbuka justru gerbang neraka. Setelah itu, kelompok berdiskusi mencari cara lain untuk keluar dari kota, dan Fauzi mengatakan tahu sebuah jalur berbahaya, yaitu lorong labirin bawah tanah yang dapat membawa mereka keluar. Tiba-tiba Rachel menunjukkan pemandangan mengerikan, sosok raksasa yang menginjak-injak sebagian kota dan tidak ada serangan yang mampu menghentikannya. Dan tak lama berselang, kejutan mengerikan lainnya muncul. Beruntung Rachel berhasil diselamatkan, lalu mereka semua bergerak menuju terowongan. Dalam perjalanan, Fauzi mulai jatuh sakit dan harus berhenti, sementara Rachel mulai batuk-batuk. Saat memeriksa, Sarah menyadari luka di leher Rachel, dan setelah Kevin melihat luka itu, ia mengajak Sarah berbicara berdua. Kevin mengatakan mereka harus memberitahu yang lain karena apa yang dialami Rachel tampak menular seperti yang mereka lihat di sanatorium. Namun Sarah takut Rachel akan dihabisi jika mereka berkata jujur, sehingga bersikeras bahwa mereka akan membawanya ke dokter. Kelompok itu terus bergerak menuju labirin. Sayangnya sebelum sampai, Rachel muntah darah membuat para tentara panik. Mereka pun segera memeriksa kondisi Rachel, dan ketika menyadari Rachel terkontaminasi, para tentara mengancam akan menembak. Put it down! I said move aside! Put it down! Come here. No. Oh, shit. Setelah momen mengerikan tersebut, kelompok itu masuk ke dalam gua, mengambil helm dengan lampu di depan, lalu mulai menyusuri labirin bawah tanah. Dan karena takut pada kegelapan, Sarah mengambil sebilah pedang dari armor pajangan. Fauzi memandu mereka sampai di titik di mana lorong bercabang menjadi dua, dan di sana Rachel kembali sakit. Ketika Sarah mendekat untuk menolong, mata Rachel mulai menghitam, dan menurut seorang tentara ini pertanda buruk karena sebentar lagi Rachel akan benar-benar kerasukan. Setelah menemukan jalur yang benar, mereka mendengar jeritan putus asa dan raungan monster menggema di dalam gua, sementara langkah raksasa di Old City menyebabkan getaran dan reruntuhan kecil. Rombongan terus berjalan sampai Rachel benar-benar kehilangan kendali.
Kekacauan pun pecah ketika lebih banyak makhluk berubah dan sosok seperti zombie bermunculan. Di tengah kepanikan itu, Sarah jatuh dan pingsan sementara kacamatanya terus merekam. Beberapa menit kemudian, Sarah siuman dan menyadari Rachel masih bernafas. Di sisa-sisa kesadarannya, Rachel meminta Sarah lari. Sarah mengambil kacamatanya dan melihat Rachel sudah siap dengan senjata untuk mengakhiri segalanya. Setelah itu, ketika terdengar suara langkah dan gerakan dari arah gelap, Sarah mengangkat senjata dan menyorotkan cahaya helm ke sekeliling, memperhatikan setiap sudut kegelapan sekitarnya. Ini seperti bermain game dalam kacamata pintar. Sayangnya, kepanikan membuat Sarah tanpa sengaja menyerang Fauzi yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Tak lama Kevin dan Omar juga datang menghampiri, lalu segera membawa Sarah pergi untuk bersembunyi di salah satu sudut labirin. Merasa hidup mereka tak lama lagi, Kevin dan Sarah mulai berdoa, sementara Omar yang putus asa malah mengakhiri segalanya. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara-suara mengerikan dan menyadari ada sesuatu yang mendekat, sehingga mereka mematikan semua lampu. Makhluk itu merayap, mendekat, dan teknologi pada kacamata Sarah menangkap sosoknya, lalu mengenali sebagai Joel, saudara Sarah, yang kini hidup dalam wujud monster. Makhluk itu muncul kembali di mulut lorong, dan Kevin berpikir makhluk itu ingin menunjukkan sesuatu, sehingga Sarah mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka melihat cahaya dan meyakini itu adalah jalan keluar. Sarah sempat ingin menghampiri Joel, namun Kevin segera menariknya. Keduanya sampai di sebuah chapel bawah tanah dan menemukan sebuah terowongan yang tertutup jeruji besi. Sarah terjatuh dan baru menyadari luka-lukanya ternyata cukup parah dan tahu semua berasal dari peristiwa sebelumnya. Ketika keluar dari terowongan itu, Sarah mulai merasa mual. Tiba-tiba gadis itu menghampiri Kevin dan Kevin hanya bisa terpaku menyaksikan Sarah mulai berubah menjadi sosok mengerikan seperti iblis yang terbang. Dalam sudut pandang Sarah melihat kota yang kacau balau dihancurkan oleh ribuan makhluk bersayap. Ya, inilah yang diyakini warga setempat tentang hari penebusan. Dan tamat. Film ini bisa dipahami bukan hanya sebagai found footage tentang zombie, melainkan sebagai horor yang sengaja berdiri di atas lore keagamaan. Film ini memang terinspirasi dari kalimat Talmud tentang 3 gerbang menuju neraka, 1 di padang gurun, 1 di laut, dan 1 di Yerusalem. Jadi sejak awal, gagasan besarnya bukan virus menyebar, tetapi batas terbuka. Dan kebetulan titik rawannya ditempatkan di kota yang selama ribuan tahun dipandang sebagai simpul spiritual. Kalimat Talmud itu penting karena bukan sekedar sensasi, melainkan punya jejak penjelasan yang mengaitkannya ke kisah-kisah. Tradisi tersebut menyandarkan gerbang gurun pada cerita Korah yang ditelan bumi, gerbang laut pada kisah Yunus yang berseru dari kedalaman, serta gerbang Yerusalem pada ayat Yesaya tentang api di Zion dan perapian di Yerusalem. Maka, jika ingin menghubungkan, film ini dapat diposisikan sebagai versi modern dari pola yang sama, ketika kesombongan, pembangkangan, dan ketakutan kolektif memuncak, sesuatu yang seharusnya tetap terkunci justru mendapatkan kebebasan. Film ini juga memberi batu loncatan lewat prolog rekaman lama yang disimpan sebagai arsip terlarang, sehingga bencananya terasa seperti sesuatu yang pernah muncul lalu dibungkam dan akhirnya kembali dalam skala yang lebih besar. Pada level lore, ini sejalan dengan pesan klasik bahwa menutupi tanda tidak sama dengan menyelesaikan masalah, karena yang dipendam biasanya justru menunggu momen paling rapuh untuk meledak. Momennya dipilih dengan sangat sengaja. Film menempatkan kejadian besar itu di Yerusalem saat Yom Kippur, yaitu hari paling suci dalam kalender Yahudi dan termasuk dalam rangkaian Days of Awe. Akibatnya, makna hari suci itu seperti dibalik menjadi ujian yang nyata, karena ketika orang seharusnya berdoa, menyesali kesalahan, dan menahan diri, kota justru berubah jadi panik dan brutal. Di titik itulah, gerbang dalam lore film terasa seperti makin terbuka, seakan-akan kekacauan dan runtuhnya kendali diri membuat batas antara dunia manusia dan dunia gelap jadi semakin tipis. Soal makhluknya, film memang sengaja bermain di wilayah abu-abu. Judulnya memakai Z besar yang mengarah ke zombie, tetapi banyak pengamat menilai apa yang muncul terasa lebih dekat ke possession dan figur demonik ketimbang zombie tradisional. Karena itu, film ini dapat dijelaskan sebagai kiamat dalam bentuk kerasukan massal, manusia menjadi inang, kerumunan jadi pemicu, lalu teror berkembang seolah-olah ada entitas yang bukan cuma membunuh, tetapi juga mengambil alih.
Ada lanjutannya nggak bang? Nah, kalau ngomongin lanjutan, menurut informasi yang saya dapat, sequel film ini memang pernah dibahas sebagai project dengan latar waktu 10 tahun setelah kejadian di film pertama dan tidak lagi menggunakan format found footage. Tapi sangat disayangkan, sampai saat ini kabarnya semakin tidak jelas. Jadi, bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!